Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la yuqayyim ba'dahu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. نظرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام يا آبائنا وأمهاتنا جميع شيخنا معلمنا أغفر ولقد جميع السماء وسنة الأعضاء سيدنا وتقدير الأجل النبي والأحوال سيد السبع جلال المستمي وإلى رقم ربنا سيدنا سمن المدني إلى رقم العالم سيدنا محمد بن حمد الغزالي بن شبي والنوادر وحنبلي شيخ ولا محمد رسول بن سيبي كلام بيان ليس هذا الجنة لسائب البر الشيخنا مربي رحنا وليس مولانا محمد جمع رسول الله من بدلي شيخ محمد زين الغنى سن ولا بن جري وقصنا له الحدث وصل بروحه وصلنا الشيخ زين ليس لاري آبائنا أمهاتنا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المسجد ولهذا المجلس سبحان الله بالشم والرحمة والمغفرة يعني درجة بالجنة دعا علينا وأولادنا وأحبابنا وطلابنا ولجيراننا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وسررهم وعلمهم وخصوصياتهم من أبعد مكارمنا وسلنا في زمرتهم ويتوفانا على من تميقنا من حزم وسود على الحساب سبحانه وتعالى خاتمة وزونا استيقاظنا خاتمة فهم النبيين حجر المرسلين وإلى من المقربين وعلى هذه النعمة صالحة بسر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل دينه كافلا لسعادة البشر في كل زمان ومكان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما يصلح أو يفسد مخلوقه بسره والعلان. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من جميع الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من استلم لفعل مولاه الديان. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم بحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبالفتح يا فتح زل ذكرهما وبالعلمنا وليعلم قلوبنا. اللهم سمع شهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah tidak putus-putusnya diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita kembali sampai saat ini diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang besar. Kita bertemu di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Jadi hari ini bertepatan dengan 1 Muharram, di mana Allah Ta'ala menambahkan nikmat kita dengan memanjangkan umur kita. Semoga tahun yang lewat itu semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dosa-dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga di tahun yang baru ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik dari yang dahulunya. Umur yang lebih baik, manfaat yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, rezeki yang lebih baik. Dan di tahun yang baru seterusnya ini kita selalu panjang umur, sehat walafiat, taat amal ibadah, dan selamat dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kita kitab
Risalatul Muawanah halaman 12 baris ke-7 dari atas. Masih tentang perintah nasihat kepada kita bahwa kita tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terus sampai ayat yang berbunyi lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya orang beriman itu apabila disebut Allah wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Nah, jadi kita di sini mengukur iman kita apabila apa aja bila diingatkan tentang Allah Ta'ala hati kita itu bergetar. Maksud bergetar di sini kembali kita kepada Allah Ta'ala atau kada. Sebagai contoh, kita sehari 24 jam bekerja. Di tengah kesibukan kita bekerja, di tengah kesibukan kita begawi, lalu tiba-tiba kita mendengar panggilan Allah. Zuhur misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib atau isya atau subuh sekalipun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan kita. Nah, ketika kita mendengar panggilan itu, hati kita ini bergeritik kada ingin segera melaksanakan perintah Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan bergetar itu. Ketika diingatkan, ayo kembali menghadap Allah, ayo sembahyang, hati kita itu langsung kada bergeritik takutan, oh aku ini dipanggil Allah. Siap kada aku? Apabila hati kita itu bergetar langsung hendak mengerjakan perintah Allah ketika mendengar panggilan itu berarti itu kita betul-betul mu'minun. Nah, di sini kita mau ukur iman kita. Nang ini kita panggilan Allah Ta'ala pura-pura kada mendengarkan apa enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika panggilan itu menggema di dalam telinga kita, seberapa cepat kita hadir memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Semakin segera kita memenuhi panggilan Allah, berarti kita itu semakin tinggi iman di sisi Allah. Coba kita bayangkan, kita sebagai seorang abah, lalu kita mengiau anaknya ngarannya misalnya maaf, ngaran panggilan umum lah, misalnya otoh saya ke panggilan umum lah, bukan si utuh kita lain, panggilan umum. Ujar abah, lalu utuh di dikiau kada mahirani. Ya, berarti kayak apa cintanya dengan nasi abah? Sangkal kada si abah, jengkel kada. Oh, nak kasih sembahyang. Oh, nak kasih madap. Bahasa hati kita tak. Lakas kada kita macam. Nah, semakin kita segera menyenggai, oh ya bah, enggak bah. Berarti bujuran kita tuh sayang lawan abah. Ya kan? Kayak itu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika panggilan Allah Ta'ala menggema, langsung kita segera melaksanakan panggilan itu. Berarti kita tuh disitulah iman kita sudah kepada Allah. Semakin kita segera memenuhi panggilan Allah, berarti iman kita itu semakin kuat. Berarti Allah semakin sayang lawan kita. Contoh kita nih begawi nih, kita kan begawi itu ada bos kita ya kan, bisa bos nih, bisa atasan. Ujar atasan besok masuk jam 6 atau jam 5 subuh. Karena takutan lawan bos,
masuk jam 5 atau jam 6, mulai rumah menuju gawean itu sejam, berarti bangun jam berapa? Jam 4 ya lah, supaya ini jangan terlambat nih. Sebab bila terlambat kena gaji dipotong bos, gaji dipotong atasan. Segera jam 4 bangun, sekadap-kadapnya tulak datangi panggilan bos, aturan bos. Nah, ternyata kita sanggup memenuhi panggilan bosnya, sanggup. Oh, karena apa? Takutan gaji dipotong, absen terlambat. Nah, lawan bos saja kita sanggup. Kenapa lawan Allah Ta'ala ada sanggup? Subuh panggilan sembahyang subuh jam 5. Kenapa maka ada sanggup? Bukankah selama ini yang memberi kita rezeki itu Allah, yang melihatkan mata kita Allah, yang mendengarkan telinga kita Allah, yang memberi rezeki kita Allah, yang mengatur kehidupan kita Allah. Semua adalah Allah. Kenapa kita kada sanggup segera memenuhi panggilan Allah? Nah, di sini kita mengukur iman kita sejauh mana segeranya kita memenuhi panggilan Allah. Disitulah letak iman kita. Disinilah makna dari kalimat wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Nah, kita jangan mengukur orang, kita ukur kita iman kita. Hasibu ampusakum, ukur diri kita, ukur amal kita. Inilah kita tahun baru sudah. Amal itu dahulu berapa banyak kita sembahyang lambat, amal itu dahulu berapa banyak dosa yang kita gawe. Berusaha kita berdoa. Orang yang pintar itu orang yang memikirkan nasibnya tuh ke depan itu lebih baik, berusaha merubah dirinya ke depan lebih baik. Itu orang yang diberi Allah Ta'ala kecerdasan di dalam berpikir. Mudah-mudahan Allah beri hidayah tolong kepada kita, amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang dimaksud bergetar. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang itu apabila sudah hatinya bergetar, setiap panggilan Allah Ta'ala itu dia segera, berarti orang itu dapat keampunan dari Allah. Lahum maghfiratun, maka orang itu diampuni oleh Allah. Makanya tolak ukur kita aja guru bahari. Kita tuh sembahyang subuh malandau kah? Tepat waktu kah? Apabila kita itu banyak dosa, guring kita itu banyak malandau, banyak malandau itu kita sampai yang subuh, itu menandakan kita itu banyak dosa. Tapi apabila kita itu dimaafkan oleh Allah dosa kita, sampai yang subuh itu nyaman, kawa kita dapat waktu, kawa kita dapat waktu, kada kasihan itu. Ya, nah jadi masalah kita ini bukan kita tuh kada berdosa, sabarataan kita ini berdosa. Siapa aja orangnya berdosa. Nang kada berdosa itu hanya Nabi Muhammad aja. Siapapun kita ini pasti berdosa. Nang kita cari itu, nang kaya apa dosa kita itu diampuni Allah. Udah aja. Kalau berdosa kita ini berataan berdosa. Jadi kita jangan menganggap orang lain kada berdosa, satu. Yang kedua, jangan menganggap kita ini kada berdosa, dua. Yang ketiga, jangan menjelek-jelekan orang banyak dosa, jangan menyambati orang banyak dosa, jangan. Sabar taat berdosa, disambati kada disambati tetap kita di berdosa. Bertahan kita nih. Kayak pepotongan aja pasti berdosa. Nang kita cari itu nang kaya apa dosa kita itu diampuni oleh Allah. Itu jadi kita cari itu. Nang kaya apa dosa kita itu dimaafkan oleh Allah. Amun kada berdosa itu kada pasti berdosa. Sebab nama maksum itu hanya Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, apabila dosa kita itu dimaafkan oleh Allah, kita tuh sembahyang tuh nyaman. Kalau kita sembahyang tuh tepat waktu. Bila sampai azan bergegas segera hendak sembahyang, segera. Bila gitu lambat, nah ya tuh dosa kita tuh. Nama berarti kita lambat menggawi sembahyang itu, iya dosa kita. Semakin kita melalaikan salat itu, maksud melalaikan melambatkan menggawi salat itu, berarti semakin banyak dosa kita. Nah kada dimaafin Allah Ta'ala. Bukan berarti orang yang dapat waktu untuk ada berdosa, bukan berarti tetap berdosa, tetapi Allah memaafkan dosanya. Buktinya dia ringan dirinya segera melaksanakan sholat. Nah ini yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nah Allah Ta'ala lahum maghfiratun, itulah orang yang dapat keampunan. Warizqun karim, dan rezeki nang paling mulia. Nah ini nah lihat deh, rezeki nang paling mulia itu adalah mampu ingat kepada Allah. Bukan rezeki nang paling mulia itu duit banyak, bukan. Tetapi rezeki nang paling mulia itu adalah orang tua hatinya selalu bergetar ingat kepada Allah. Setiap saat panggilan selalu segera. Itu nang rezeki nang paling mulia nang kita dapatkan. Nah, nang lainnya itu tambahan aja lagi. Rezeki juga, tapi itu di bawah martabatnya, di bawah. Rezeki nang martabat paling tinggi itu adalah hati kita itu selalu ingat kepada Allah, selalu tepat waktu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang beriman itu beramal saleh, maka kami jadikan mereka khalifah di muka bumi ini. Nah, apabila kita ingin menjadi khalifah Allah, maka syaratnya amanu wa amilus shalihat, beriman dan berkelakuan baik. Bila kita ingin dijadikan Allah Ta'ala jadi pemimpin, syaratnya beriman dan berkelakuan baik. Nah, janganlah kalau begitu orang nyuruh jadi pemimpin, Pak. Begitu juga Allah Ta'ala. Minimal kita memimpin diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri ke arah mana kita membawa tubuh kita ini. Nah, ajar bahasa Guru Bakri, membawa batang tubuh kita ini. Nah, kemana kita membawa, menggunakan awak kita nang sorangan ini, nah 24 jam dok kemana membawa. Urusan becari aja kah, urusan guring aja kah, urusan sia-sia aja kah, atau ibadah aja kah, kita nama arahkan. Nah kita jangan memikirkan, oh aku hari ini kemana, besokan ini kemana, tang hari kemana, sore kemana, malam kemana. Itu diri kita sendiri ya memerintah ya. Kok hari ini menjun, kok hari ini kabomaan tiba nih, aku hari ini ke pasar, aku hari ini berjalanan. Itu kita sendiri ya memimpin. Nah, bila ingin memimpin baik, maka syaratnya beriman dan beramal saleh. Wa qala ta'ala fa kullan akhadna bi dzambihi, dan sebahagian tiap-tiap mereka ada yang kami siksa dengan dosanya. Kita ini kan diciptakan Allah Ta'ala itu berdosa. Mulai lahir kita ini berdosa, mulai bangun guring sudah dosa kita.
belum lagi kita bergaul. Nah, apabila kita berdosa itu ada yang Allah siksa dengan sebab dosa kita itu, ada yang Allah ampuni dosa kita itu. Faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadnahu as-sayhah. Ada yang disiksa itu dengan ditahan, ada yang disiksa dengan teriakan-teriakan Jibril, malaikat Jibril. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang kami siksa mereka dengan kami tenggelamkan ke dasar bumi. Macam-macam cara Allah menyiksa orang yang berdosa. Nah, jadi kita ini sudah jadi pelajaran. Apabila orang berbuat dosa itu Allah yang membalasnya. Kitanya kadang menghindar dari dosa, kitanya hanya berdoa, ya Allah, dosa kami ini ampuni. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Kan? Itu doa kita tuh, supaya dosa kita tuh diampuni. Atau kita istighfar kamarian, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Bisa. Atau kita berdoa beristighfar dengan tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beristighfar, bangun guring untuk kita disuruh beristighfar. Orang Bahari, para ulama-ulama Bahari bangun guring duduk di tilang, nang diambil tasbih, baca istighfar berapa kali? 41 kali. Tasbih apa? Tasbih Nabi Yunus. Bangun guring duduk di tilang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hanyar bangun. Lang bahari itu guru-guru bahari itu. Tentu saja bangunnya sungsong. Mau bangunnya siang. Ya lah. Bila bangun guring itu beristighfar, pasti bangunnya song. Nah, bilanya subuh jam 5, jam 4 bangun lagi. Jam 4 bangun lagi. Karena memanggil nih Tuhan kita, bos kita, bos manusia jakawa. Kenapa bos Allah Taala kadakawa? Nah, jadi bangun itu duduk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa jadi beristighfar? Karena aja guru kita tuh bangun guring doja sudah berdosa sudah. Salah satu dosanya Pak, lupa kepada Allah. Di mana lupanya? Ya guring dupang sudah lupa sudah. Ya lah, guring sudah lupa kita. Tahu dia apa? Ya kan? Tadi lah jenjang guring udah enggak tahu dia apa. Buktinya taliur. Ya kan? Artinya kita lupa kepada Allah. Lupa itulah nang dosa. Karena kita disuruh setiap saat diingat. Allah Ta'ala itu menyuruh kita ini, disuruh kita ingat. Fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kamu. Sementara kita ada nang nyata kadang kalau mengingat Allah, buktinya kita guring. Tepas tidak, makanya bangun guring istighfar. Nah, nang lebih kenal dosa kita itu, nang kita kada guring ini lupa lawan Allah. Nang kita kada guring ini lupa dengan Allah. Kita jangankan kada guring gini ya kalau sembahyang aja kan mana kita lupa lawan Allah Taala. Lah sembahyang untuk apalagi nak ada sembahyang, apalagi jauh benar martabat kita di sisi Allah. Nah, makanya kita tuh perbanyak terus istighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidaklah Allah menzalim hambanya, tetapi hambanya itu sendiri yang menzalim dirinya. Ya kita nih, kita ningali samaan kayak ini.
kita kurang kayak ini. Itu penyebabnya adalah diri kita. Lalu kita disuruh banyak istighfar. Wa qala ta'ala al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar. Orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, sebahagian mereka itu dari sebahagiannya menyuruh berbuat kemungkaran. Nah, ada aja manusia kita tahu aja gawian itu nak ada baik, ya tuh dibawai orang. Itu namanya orang munafik. Jadi kita hidup hati-hati, jangan sampai membawai orang nak ada baik. Ini pian kita ini nang penyakit nang paling parah tuh ada. Misalnya nih kita kada katujuan orang tuh, dan orang tuh kita kada katuju bebawaan, lah bebawaan orang lain membenci nang kada katuju tuh. Nah ini namanya ya'muruna bil munkar, menyuruh berbuat kemungkaran. Orang bila kita tuh kada katujuan orang karena kada sependapat kah, karena melihat kelakuan sidit kah, kada kakaruan. Seorang aja sudah. Jangan berbawaan orang. Seorang saja sudah berdosa. Bencelan orang pulang dibawai supaya kada katujuan orang itu. Nah, ini namanya sifat menyuruh berbuat kemungkaran. Banyak ini nang kita kada sadar gawian kayak ini. Kada sadar kita membawai orang, membenci orang itu. Nah, padahal seorang aja nang ada tujuannya, soalnya seorang aja macam-macam ya penyebabnya leh. Kehendakkah kada pas, inilah kada dikabulkan, ini itulah macam-macam ngar manusia. Orang pulang di bawah. Nah, ini namanya menyuruh dengan kemungkaran. Nauzubillah. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan menegah daripada berbuat kebaikan. Nah, ada juga orang yang berbuat baik di tengah hati macam-macam Pancasila lempunya misalnya di teror lah ini dan itu macam-macam. Itulah sifat manusia. Nah, maka bila ada orang yang kayak ini, maka Allah Ta'ala berfirman, orang ini kategorinya munafiqun wal munafiqat. Orang namanya munafik. Nah, maka bila orang sudah seperti ini, Allah Ta'ala berfirman ila qaulihi ta'ala wa la'anahumullah, Allah laknat mereka itu. Nauzubillah. Bila Allah tuh melaknat, jangan harap kita dosa. Arti melaknat itu jauh daripada rahmat Allah. Artinya Allah Ta'ala tuh kada sayang. Artinya Allah Ta'ala tuh muar. Allah Ta'ala tuh sari. Walahum azabun muqim, mereka itu siksaan yang nyata, yang lurus bagi mereka. Nauzubillah. Nyapian dasar kita ini, sifat hati kita inilah kita tuh kadang-kadang kada sadar lah orang nang bebawaan orang nang bebawaan kada baik tuh kada sadar buat apa aja ke situ aja. Ada juga aku aja kada jalan sidin itu macam-macam sidin itu ini aja macam-macam, kada sadar bahwa kita tuh mengajak orang ke dalam kemungkaran. Nah, ini namanya dosanya jariyah, dosanya bercabang. Nah, nauzubillah. Nang bagus tuh kebaikan bercabang. Yuk kita tolakkan yuk ke situ. Yuk kita hadir ke situ yuk. Yuk kita bangun sidin yuk. Nang bagus tuh kita supaya kebaikan kita tuh bertambah. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Kalau orang beriman, sebahagian mereka itu menolong dengan sebahagian yang lain. Tanda menolongnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf, bawaan yang baik. Nah,
Tanda orang beriman tuh ketujuh membawai orang nang kebaikan. Yuk kita kasih Tuhan, yuk kita tolakkan, yuk kita gini isidin. Itu nang ngarep beriman. Kalau orang munafik, aku udah jualan sidin, aku biar gede, diupah sejuta gitu pada perlu. Nah, ini nang ngarepnya munafik. Nah, ini gasan cara min kita. Ini gasan cara min kita nih. Allah ini mengingatkan kita ini di posisi siapa? Posisi orang berimankah? Kita ini posisi orang munafikkah kita ini? Apabila kita ketujuh membenci orang dan bawaan orang membenci orang lain, berarti kita tuh orang munafik. Tetapi apabila kita ketujuh mencintai orang lain, menghimpungi orang lain, berbawaan baik kepada orang lain, berarti kita tuh beriman kepada Allah. Nah, ini gasan caramin kepada kita di mana posisi kita. Bila orang tuh beriman sampai kalimat Allah Ta'ala wa ridwanum minallah, Allah ridha dengan orang ini. Nah, maka bila Allah ridha, dzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Beruntung di dalam kain ini, beruntung. Bila kita tuh ketujuh bawa orang baik, beruntung. Cuma bila membawa orang tua, jangan berpaksaan, begamatan membawa orang tua ya, kalau begamatan. Nah, dakwah orang kita tuh. Kita ini setiap orang ini disuruh Rasulullah berdakwah dengan cara kita masing-masing. Dengan cara yang baik. Yuk kita tolakkan, yuk kita gawi ini, yuk kita gini ini, yuk. Itu namanya dakwah orangnya. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. Orang-orang yang tidak mengharap akan bertemu kami dan rida dengan hidup di dunia dan hatinya adalah tenang dengannya, ila qaulihi ta'ala wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini semua ayat ini adalah kembalinya kepada Allah. Ini adalah peringatan Allah. Nah, lalu ujar Habib Abdul Al-Haddad wa samaratu hadzat tafakkur mahabbatus su'ada. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan dari awal tadi dan seterusnya tadi, ini adalah buahnya tafakur kita, tanda kita itu orang yang beruntung. Jadi ayat-ayat yang dibacakan dari awal tadi itu mengingatkan kepada kita, lalu kita berpikir di mana posisi aku ini berada. Aku ini sebagai muslimkah, sebagai munafikkah, sebagai apa aku ini? Lalu kita memikirkan itu. Nah, ketika kita sampai kepada ini pikiran, berarti kita itu termasuk orang yang beruntung. Wa halum nafsi 'alal amal bi a'malihim, inilah orang yang berbuat dengan amal kebaikannya. Wa takhalluq bi akhlaqihim, inilah orang yang berakhlak dengan akhlaknya orang-orang saleh. Nah, wa in zahabna nattabi'u majral fikri kharajna 'anil maqsudina minal injaz bima asyarna ilaihi kifayatan lil aqili. Jadi intinya orang yang berpikir nang kayak ini, dia memikirkan tahu aku jadi orang baikkah, aku jadi orang munafikkah, aku jadi orang muslimkah. Kalau berpikir itu lalu dia ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, itu adalah orang yang cukup diberi Allah Ta'ala punya akal. Kifayatan lil aqili, cukup punya akal. Nah, summa qala wa yanbaghi Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah tolong kita dalam berbuat taat amal dan kebajikan, panjang umur sehat wal afiat, taat amal ibadah, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dikabulkan segala hajat dua sekali yang halal lagi banyak lagi berkat. Wa ala hazihi niyyah wa ala kulli salih hasan wa nabi siratil fatihah.